Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa menjalani aktivitas di bulan suci Ramadan dengan baik. Selanjutnya semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini akhirnya dengan terpaksa Bapak membuat rekaman ulang setelah live streaming tadi di Facebook ternyata tidak keluar suara atau suaranya tidak muncul. Yang ada adalah tampilan-tampilan layar saja. Maka Bapak buat rekaman kembali supaya anak bisa menyimak materi yang akan Bapak berikan. Materi kita kali ini adalah tentang kisah perjalanan masa anak-anak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama sebelum kelahiran, yang kedua sesudah kelahiran. Pada masa sebelum kelahiran, ini kisah yang sering kita dengar adalah penyerbuan kota Mekah, ya, rencana penghancuran Ka'bah Baitullah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang raja Abraha, yang kemudian Allah gagalkan peristiwa ini. Ya, Allah gagalkan rencana penghancuran kota Mekah yang berikut di dalamnya ada Ka'bah. Nah, Allah gagalkan rencana mereka dengan cara wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung-burung ababil berbondong-bondong armihim bihijaratin min sijil, dengan membawa batu kerikil dari neraka sijil, sehingga terkoyak-koyaklah mereka. Ini kisah anak-anak usia Nabi sebelum kelahirannya. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah SAW di masa anak-anaknya, atau nanti Bapak sebutnya sang Rasul, ya, sang Rasul masih kecil, di dalam asuhan ibundanya, asuhan Halimah, asuhan Ummu Aiman, kakeknya, dan seterusnya. Jadi kita akan membahas masa anak-anak baginda Nabi Muhammad SAW dari usia 0 tahun sampai 12 tahun. Nah, selamat menyimak penjelasan berikut ini. Nah, setelah Nabi sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka kebiasaan daripada orang Arab masa itu adalah menitipkan bayinya kepada orang-orang yang dari dusun, ya, dari kampung. Untuk apa? Supaya mendapatkan pendidikan yang baik dan juga mendapatkan karakter yang baik, karena masih asli. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada seorang perempuan yang bernama Halimah, yang kemudian pada perempuan inilah sang Rasul kecil dititipkan oleh ibundanya untuk dipersusukan, ya, dan sekaligus dirawatnya. Nah, hingga akhirnya sampai kurang lebih usianya 4 tahun. Nah, pada sampai usia 4 tahun itulah sang Rasul kecil dititipkan. Pada masa ketika Halimah mempersusui baginda Nabi Muhammad SAW atau sang Rasul kecil, maka banyak daripada peristiwa-peristiwa istimewa yang dialaminya. Peristiwa-peristiwa yang di luar daripada kebiasaan. Peristiwa yang membuat Halimah dan keluarganya yang selama ini hidup susah menjadi sangat gembira.
serba berkecukupan. Dari mana serba kecukupan itu? Yaitu dari hewan ternaknya, onta-ontanya, ya, yang selama ini tidak pernah keluar air susunya, kemudian menjadi ada air susunya. Kemudian dari tanamannya, kurmanya yang tadinya tidak pernah tumbuh berkembang, ini malah berbuah. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian maka Halimah mendapatkan gelar as-sa'diyah, artinya orang yang berbahagia. Nah, bagaimana tidak bahagia? Karena yang dirawat adalah sang Rasul kecil, sosok yang akan menjadi nabi akhir zaman, sosok yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa. Nah, terus beberapa tahun akhirnya beliau merawat baginda Nabi. Ada hal yang peristiwa yang cukup membuat dia ketakutan, yaitu peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad SAW saat itu masih kecil. Nah, jadi ketika Nabi atau sang Rasul kecil sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba dibawa oleh beberapa orang ke suatu tempat yang ya tidak terlalu jauh dan bisa dilihat diapakan itu sang Rasul kecil. Ternyata dibelah dadanya, dicuci dadanya. Nah, maka ketakutanlah si Halimah Sa'diyah ini. Begitu ketakutan, akhirnya setelah orang tersebut itu membelah dada Nabi, dicuci hatinya, kemudian ditutup kembali seolah-olah tidak ada proses pembelahan dada, Halimah buru-buru akhirnya mengantarkan sang Rasul kecil ini kembali ke pangkuan ibundanya. Nah, maka ketika dilaporkan kisah tersebut kepada Siti Aminah, sang ibunda, maka sang ibunda kemudian mengatakan, inni ra'aitu hina kharaja minni nuran. Sesungguhnya aku melihat ketika dia dilahirkan dari rahimku cahaya. Adoat minhu qusur Syam, di mana cahaya ini menerangi sampai istana-istana negeri Syam. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu sejarah bahwa pada masa itu penguasa dunia adalah kerajaan Syam, ya, kerajaan yang ada di negeri Syam, di Persia dan seterusnya. Maka disinilah kemudian seolah-olah menjadi tanda bahwa ini bayi yang baru dilahirkan akan menundukkan dan mengalahkan daripada kezaliman yang telah dibuat oleh raja-raja di Syam tersebut. Nah, hingga akhirnya setelah diserahkan kepada sang ibunda terbesit rasa untuk bersama anandanya atau sang Rasul kecil untuk pergi ke tempat di mana sang ayahanda dimakamkan atau dikubur, dan saat itu berada di rumah Bani Adi bin An-Najjar. Nah, ya, jadi disitulah kemudian Aminah ibundanya mengajak sang Rasul kecil untuk berziarah. Di tengah-tengah perjalanan setelah pulang kembali, maka kemudian di sebuah tempat yang bernama Abwa, sang ibunda sakit dan akhirnya meninggal dunia. Yaitu suatu desa antara kota Mekah dan kota Madinah, jauh dari kota Mekah. Dan saat itu ternyata bersama Siti Aminah dan sang Rasul kecil adalah budak perempuan berkulit hitam yang bernama Ummu Aiman. Nah, akhirnya bersama Ummu Aiman ini sang Rasul kecil kembali ke kota Mekah ditemani olehnya, dan di sanalah kemudian oleh Ummu Aiman akhirnya diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah,
Ya, jadi Rasulullah SAW atau sang Rasul kecil selama perjalanan dari Abwa menuju Mekah itu dirawat, diasuh oleh Ummu Aiman tersebut, sehingga begitu sangat terima kasihnya sang Rasul kepada Ummu Aiman, maka beliau mengatakan ketika bertemu dengan Ummu Aiman, dia katakan, ya Ummah, ya Ummah, wahai ibu. Nah, itu maksudnya ummah, wahai ibu, bukan ya ummi atau ibuku, tapi ya ummah, wahai ibu. Kemudian ketika dia melihatnya, dia akan mengatakan hadhihi baqiyatu ahli baiti. Inilah termasuk daripada sisa ahli keluargaku. Nah, begitu pula Rasul SAW pernah menyebutkan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Apa yang dimaksud ibuku setelah ibuku? Maksudnya dia adalah ibuku setelah Siti Aminah. Nah, Ummu Aiman ini adalah seorang budak perempuan berkulit warna hitam, namun akhlaknya, perilakunya sungguh luar biasa. Ya, maka Nabi Muhammad SAW selama beberapa waktu dititipkan atau diasuh oleh Ummu Aiman sebelum akhirnya diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana cara kita mempelajari ilmu sejarah. Ketika kita mempelajari ilmu sejarah, maka yang harus kita lakukan adalah satu, mengingat tokoh pada peristiwa tersebut. Siapa saja nama-nama orang yang disebut pada peristiwa itu. Ya, tadi Bapak sudah sebutkan ada nama Siti Aminah, ada nama Abdullah, ada nama Halimah, ada nama Ummu Aiman. Nah, selain daripada tokoh-tokoh, nama apa lagi? Nama tempat dan peristiwa. Nama tempat yang Bapak sebut apa? Abwa. Kemudian juga An-Najjar, ya, di perkampungan An-Najjar. Nah, itu beberapa tempat. Nah, peristiwanya apa? Peristiwa pembelahan dada diantaranya. Nah, itu harus diingat itu untuk mempelajari sejarah. Karena sejarah apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, pasti tidak akan lepas dari tokoh, nama orang, peristiwa, ya, kejadian dan seterusnya. Nah, kembali ke materi, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengasuhan daripada sang Rasul kecil ini di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, sejak usia 6 tahun itulah kemudian Abdul Muthalib merawat sang cucu selama 2 tahun sampai usia 8 tahun. Nah, pada usia 8 tahun sang kakek meninggal dunia. Nah, sang kakek ini begitu sangat mencintai daripada sang Rasul kecil ini. Ya. Kenapa? Karena sang kakek sudah melihat dengan matanya bahwa banyak tanda-tanda kemuliaan, kehebatan yang ada pada cucunya tersebut. Sehingga beliau sangat menjaga sekali, sangat merawat. Maka sang kakek adalah orang yang terpandang, yang sangat terhormat di kota Mekah. Ya, dari keturunan Bani Hashim, di mana oleh suku-suku Mekah kala itu diberikan pucuk kepemimpinan untuk merawat, ya, untuk merawat, menjaga daripada Ka'bah Baitullah, sekaligus memberikan pelayanan kepada para jamaah haji. Nah, jadi inilah peranan daripada kakeknya dari keluarga Bani Hashim. Suatu ketika terjadi peristiwa di mana sang Rasul kecil ini hendak menduduki
kursi yang biasa diduduki oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hingga orang-orang pada mencegah. Nah, ketika itu maka Abdul Muthalib mengatakan, "Da'u ibni. Biarkan anakku ini. Innahu la yu'tiyanna mulkan." Karena sesungguhnya dia akan diberikan kekuasaan. Nah, dari sinilah kemudian mulai tersiar bahwa sang Rasul kecil yang diberi nama Muhammad ini memiliki keistimewaan yang luar biasa yang suatu saat nanti akan diberikan kepadanya daripada kekuasaan dunia ini. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika juga Abdul Muthalib ini pernah memohon hujan bersama cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah meminta hujan. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan atau menurunkan hujan lantaran permohonan yang dilakukan oleh pamannya, kakeknya Abdul Muthalib bersama cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada peristiwa Rasulullah SAW kecil bersama kakeknya adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa di mana tidak ada atau sekaligus menjadi inspirasi bagaimana seorang kakek biasa memberikan perawatan, perhatian kepada cucunya. Nah, selanjutnya setelah meninggal kakeknya Abdul Muthalib, kepengasuhan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada pamannya atas wasiat daripada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kakeknya sendiri Abdul Muthalib yang berwasiat kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk menjaga, merawat, melindungi daripada Nabi Muhammad SAW yang kala itu masih usia 8 tahun. Dijagalah dengan sebaik-baik penjagaan, ya. Dan Abu Thalib sebagaimana kita ketahui juga memiliki anak, ya, yang bernama Ali. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad SAW itu Abu Thalib adalah kakak daripada Abdullah, kakak ayahnya baginda Nabi, dan Abu Thalib punya anak bernama Ali, Abdullah punya anak bernama Nabi Muhammad. Ya, jadi sepupuan ya antara Nabi Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada usia 12 tahun Abu Thalib mengajak sang Rasul kecil ini untuk berdagang ke kota Syam. Bayangkan jarak antara negeri Mekah dengan kota Syam pada saat itu, meskipun kalau zaman sekarang ditempuh dengan pesawat cukup sehari pagi berangkat, siang sampai, kembali lagi sore cukup. Namun zaman itu belum ada kendaraan kecuali hewan tunggangan. Maka yang dilakukan adalah menaiki hewan tunggangan berminggu-minggu, berhari-hari. Nah, pada saat itu suatu ketika di suatu tempat sebelum sampai ke negeri Syam, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Abu Hurairah. Pendeta ini kemudian bertanya, "Anak siapa ini? Sesungguhnya aku melihat tanda kenabian pada anak ini. Maka siapa yang memiliki tanggungan terhadap anak ini hendaknya dirawat dan dijaga karena banyak orang yang iri dan dengki terhadapnya." Nah, dari situlah maka Abu Thalib akhirnya mengajak pulang baginda Nabi Muhammad SAW dan betul-betul dijaga dan dirawat. Dan Abu Thalib ini memiliki peranan yang luar biasa di dalam masa kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kecil
anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai menikah, sampai kemudian hendak hijrah ke kota Madinah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peranan dan kisah daripada masa anak-anak sang Rasul kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani bagaimana perjalanan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti Bapak akan mengirimkan mengirimkan post test atau soal evaluasi. Silahkan kalian isi di Google Classroom. Selanjutnya setelah ini kita akan bersiap-siap menutup acara pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah. Sekian penyampaian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.